Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan mencermati terkait dengan transaksi saham sesuai syariah, atau dengan istilah lain Syariah Online Trading System (SOTS). Ada beberapa referensi yang akan kita pakai pada pembahasan ini. Yang pertama, kita masuk pada referensi untuk kali ini. Kita mengacu kepada idx.co.id. Kemudian kita masuk pada menu IDX Syariah. Kemudian kita masuk lagi pada submenu transaksi sesuai syariah. Kemudian yang kedua, kita akan masuk pada website DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai referensi terutama nanti pada fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI tahun 2011. Untuk lebih detailnya kita akan coba untuk merangkum dari apa yang ada pada kedua referensi tersebut pada paparan berikut ini. Pada transaksi sesuai syariah atau Syariah Online Trading System (SOTS), kita mengambil referensi seperti yang ada di bawah ini. Ada dua website yang kita ambil dari idx.co.id yang merupakan website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua dari DSN MUI ID yang merupakan di situ ada kumpulan-kumpulan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuk yang menyangkut saham ataupun perdagangan efek. SOTS adalah satu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. 2. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. 3. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Adapun fitur utama dari SOTS adalah sebagai berikut. Jadi ini nanti yang akan membedakan antara saham syariah dengan saham non syariah atau konvensional. 1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Jadi kalau nanti kita akan bertransaksi, kemudian sahamnya adalah saham non syariah, maka pada fitur SOTS tidak memperbolehkan. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, cash basis transaction, sehingga tidak boleh ada transaksi margin atau margin trading. 3. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki atau short selling. 4. Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal atau uang. Saat ini ada 18 anggota bursa yang sudah memiliki SOTS, yaitu diantaranya 1. PT Pintraco Sekuritas, 2. PT Indo Premier Sekuritas, 3. PT BNI Sekuritas, 4. PT Trimegah Sekuritas, 5. PT Mandiri Sekuritas, dan teman-teman bisa melihat di sini sampai yang ke-18 PT Dana Reksa Sekuritas. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah memiliki sistem SOTS atau Syariah Online Trading System.
Berikutnya kita akan mencoba untuk masuk kepada yang kedua. Untuk referensinya kita ambil dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di sini ini nanti kita akan masuk untuk mencermati fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI Romawi 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80 DSN MUI Romawi 3 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kita akan mencoba untuk mencermati batasan-batasan yang diberikan pada fatwa tersebut yang mengatur tentang perdagangan efek yang ada di Bursa Efek Indonesia, terutama terkait dengan pengaturan saham syariah yang akan membedakan dengan saham non syariah atau saham konvensional. Pada fatwa tersebut, pada poin ketiga dijelaskan terkait tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur doror, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kedoliman, takrir, gisisi, tanajasusi atau najsi, ihtikar, ba'i al-ma'dum, talaki al-rukban, goban, riba, dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis antara lain front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Kemudian yang kedua, misleading information atau informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. Pada poin B, tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori takrir antara lain wash sell, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan atau manfaatnya atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu, juga untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan. Yang kedua, pre-arranged trade, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa. C. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori najsi antara lain pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli
yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Yang kedua, hype and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, creating fake demand atau supply, permintaan atau penawaran palsu, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik. Tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai best price, maka order tersebut di-delete atau di-amend, baik dalam jumlahnya dan atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand atau supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual. D. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ikhtikar antara lain pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota bursa efek tertentu dalam pembelian maupun penjualan. Selain itu, volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark. Kedua, cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan suplai semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas sehingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal. Poin E, tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori GCC antara lain marking at the close, pembentukan harga penutupan, yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun, ataupun tetap dibandingkan harga penutupan
sebelumnya. 2. Alternate trade, yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. F. Tindakan yang termasuk dalam kategori Gaben Fahisi antara lain insider trading, perdagangan orang dalam, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. G. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ba'i al-Maqdum antara lain short selling atau jual kosong, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Poin H. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba antara lain margin trading atau transaksi dengan pembiayaan, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau riba atas kewajiban penyelesaian pembelian efek. Itu tadi poin-poin terkait dengan beberapa hal yang dilarang yang dilakukan pada transaksi jual beli pada saham syariah. Demikian penjelasan sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan trading dan investasi pada saham syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.